singkirkan sampah ini dari depan mobilku. Bau keringatnya merusak aroma parfum mahalku. Teriak Pak Bram, manajerku, sambil menyiramkan segelas kopi panas ke punggung suamiku yang sedang membungkuk menyapu trotoar. Mas Danu hanya diam. Tubuhnya yang terbalut seragam oranye gemetar. Tapi dia tidak melawan. Aku yang berdiri di lobi kantor hanya bisa menutup mulut. Air mataku luruh. Mereka tidak tahu. Laki-laki yang mereka sebut sampah itu adalah alasan mengapa perusahaan ini masih berdiri tegak hari ini. Selamat datang di Mriki Story. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang tukang sapu jalanan memberikan pelajaran paling menyakitkan bagi bos arogan yang merasa memiliki segalanya. Tonton sampai habis, karena pembalasan dendam yang manis dimulai. Sekarang pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di lobi kantor dengan segelas kopi di tangan, bersiap memulai rutinitas sebagai sekretaris. Dari balik kaca besar ini, aku melihat suamiku, Mas Danu, tubuhnya membungkuk, tangannya yang kasar dengan telaten menggerakkan sapu lidi di atas aspal. Tiba-tiba, sebuah mobil sport merah berhenti tepat di depan area yang sedang disapu Mas Danu. Ban mobil itu mencicit, hampir mengenai kaki suamiku. "Woi, minggir, mata kamu ditaruh di mana?" "Hah!" bentak Pak Bram, manajerku yang terkenal arogan. Dia turun dari mobil dengan wajah merah padam. Matanya menatap jijik ke arah Mas Danu. "Maaf, Pak. Saya hanya sedang membersihkan sisa tanah agar mobil Bapak tidak kotor," jawab Mas Danu tenang. Suaranya rendah, tanpa ada nada takut sedikit pun. Tapi ketenangan itu justru membuat Pak Bram semakin murka. "Alasan? Tukang sampah kayak kamu itu cuma bikin kotor pemandangan. Lihat ini. Parfum mahalku jadi bau keringatmu yang kecut itu." Plak. Pak Bram memukul bahu Mas Danu dengan map yang ia bawa. Aku yang melihat dari kejauhan nyaris berteriak, tapi aku teringat janji kami. Apapun yang terjadi, jangan ungkap siapa aku sebenarnya. Tak puas sampai di situ, Pak Bram mengambil gelas kopi panas dari cup holder mobilnya. Tanpa belas kasihan, dia menyiramkan cairan hitam pekat itu tepat ke punggung Mas Danu yang sedang membungkuk minta maaf. Mas Danu mengerang kecil. Asap tipis mengepul dari baju oranyenya yang basah. Aku menutup mulut. Air mataku luruh seketika. Rasanya ingin sekali aku lari ke sana, menampar wajah sombong Pak Bram, dan berteriak bahwa pria yang dia siram itu adalah orang yang menggaji seluruh karyawan di gedung ini. Besok, kalau aku masih lihat muka dekilmu di trotoar ini, aku pastikan istrimu yang kerja di dalam itu aku pecat tidak hormat. Mengerti? Ancam Pak Bram sambil meludah ke samping sepatu Mas Danu. Mas Danu hanya menunduk. Lewat pantulan kaca, mata kami bertemu sekejap. Ada luka di matanya, tapi ada juga ketegasan yang luar biasa. Dia memberiku isyarat kecil dengan tangannya. "Masuklah, kerjakan tugasmu. Waktunya belum tiba." Aku masuk ke lift dengan hati yang hancur sekaligus membara. Pak Bram tidak tahu. Dengan menyiram kopi itu, dia baru saja menyulut api yang akan membakar seluruh kariernya sendiri. Siraman kopi panas pagi tadi masih terasa membakar batinku. Aku mencoba berkonsentrasi pada pekerjaanku. Tapi wajah Mas Danu yang basah kuyup terus terbayang. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekejam itu? Dan bagaimana mungkin suamiku bisa begitu tenang menghadapi penghinaan semacam itu? Tidak lama setelah insiden itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Danu. "Kamu kuat sayang, jangan tunjukkan kelemahanmu di depan mereka. Ingat tujuan kita." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir air mata yang terus mendesak keluar. Mas Danu selalu begitu, seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan ketenangannya. Tak sampai 1 jam kemudian, pintu ruangan Pak Bram terbuka dengan keras. "Sekretaris, masuk sekarang," teriaknya. Suaranya menggema di seluruh lantai, membuat semua mata menatapku. Jantungku berdebar kencang. Aku melangkah masuk ke ruangannya yang dingin. Pak Bram duduk di balik meja kerjanya yang mewah, menyeringai licik. Di depannya
ada tumpukan map setinggi gunung. Lebih banyak dari tumpukan berkas yang biasa ku terima. Ini. Selesaikan semua laporan ini sebelum jam pulang kantor. Kalau tidak, kamu dan suami gembelmu itu silakan makan sampah di pinggir jalan. Ejeknya, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar sampai luar ruangan. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Tapi Pak, ini laporan satu departemen. Tidak mungkin saya selesaikan sendiri dalam sehari. Oh ya, itu bukan urusan saya. Kamu kan istri tukang sapu. Pasti sudah terbiasa kerja kotor dan berat kan? Atau jangan-jangan otakmu tumpul seperti suamimu? Pak Bram tertawa terbahak-bahak. Cih, masih saja bisa-bisanya pegawai di sini nikah sama gembel jalanan. Benar-benar bikin malu perusahaan. Kata-kata itu menusuk ulu hatiku. Aku tahu Mas Danu sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Dia adalah sosok di balik semua kemewahan ini, pemilik saham mayoritas yang menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan beberapa tahun lalu. Dia melakukan ini untuk menguji kesetiaan, untuk menemukan orang-orang yang tulus dan berintegritas. Tapi mengapa harus sekejam ini? Mengapa aku harus menanggung semua penghinaan ini? Aku keluar dari ruangan Pak Bram dengan langkah gontai. Semua mata menatapku. Bisikan-bisikan sinis terdengar jelas di telingaku. Lihat tuh, sudah jadi gembel, dipecat pula sebentar lagi. Dasar nggak tahu diri, sudah miskin, masih berani-beraninya nikah sama tukang sapu. Malamnya, aku menangis di pelukan Mas Danu. Air mataku membasahi seragam oranyenya yang masih sedikit berbau kopi. Aku lelah, Mas. Aku tidak sanggup lagi menahan semua ini. Mereka bilang, aku dan kamu tidak pantas, Isaku. Mas Danu memelukku erat. Dia mencium keningku, matanya memancarkan kehangatan dan kekuatan yang luar biasa. Sabar sayang, sebentar lagi. Percayalah padaku. Besok adalah hari terakhir mereka bisa tertawa. Aku menatapnya, di antara isi sisa air mata. Apa maksudmu, Mas? Mas Danu hanya tersenyum tipis, senyum misterius yang menyimpan rahasia besar. Besok akan ada rapat umum pemegang saham, dan tukang sapu ini akan memberikan kejutan besar yang takkan pernah mereka lupakan. Malam itu, setelah Mas Danu mengucapkan kalimat misteriusnya, aku tidak bisa tidur. Rapat umum pemegang saham RUPS. Aku tahu rapat itu akan sangat penting. Karena ini adalah rapat tahunan untuk menentukan arah perusahaan. Tapi apa hubungannya dengan Mas Danu? Rahasia apa yang dia simpan? Pagi harinya, suasana kantor sudah jauh berbeda. Semua orang bergerak cepat, merapikan setiap sudut ruangan. Para office boy dan cleaning service membersihkan lantai dan jendela sampai kinclong, seolah akan ada kunjungan raja. Cepat sedikit, jangan sampai ada kotoran setitik pun di lobi. Pemilik saham mayoritas akan datang hari ini, teriak Pak Bram. Mondar-mandir seperti setrikaan, mengawasi setiap detail. Wajahnya terlihat tegang. Namun sesekali, ia menyunggingkan senyum sombong, seolah kedatangan pemilik perusahaan adalah pencapaiannya. Aku melihat Pak Bram mendekati seorang satpam yang sedang mengatur area parkir. Pastikan tidak ada pengemis atau tukang sampah yang berkeliaran di area depan kantor hari ini. Kedatangan beliau sangat penting. Jangan sampai ada pemandangan kotor yang merusak citra kita, perintah Pak Bram dengan nada tinggi. Hatiku mencelos. Aku tahu siapa yang dia maksud dengan tukang sampah. Itu berarti Mas Danu tidak akan menyapu di depan gedung hari ini. Di satu sisi aku lega, dia tidak akan lagi dipermalukan. Tapi di sisi lain, entah kenapa aku merasa khawatir. Ini adalah panggungnya. Ini adalah hari di mana dia berjanji akan memberikan kejutan. Tak lama kemudian, sebuah email penting masuk ke kotak masuk semua karyawan. Subjeknya, pemberitahuan penting, kunjungan direksi utama, dan pemegang saham mayoritas. Semua orang berbisik-bisik. Mereka penasaran siapa sosok di balik nama besar yang selama ini hanya dikenal lewat dokumen dan laporan keuangan. Kudengar dia orang yang sangat tertutup, kata Sita, rekanku di meja sebelah.
berbisik kepadaku. Kabarnya, dia tidak suka diekspos dan sangat misterius. Bahkan para direksi pun jarang bertemu langsung dengannya. Pasti orang yang sangat sibuk, ya, jawabku. Mencoba menyembunyikan jantungku yang berdebar kencang. Apakah ini Mas Danu? Aku menoleh ke arah jendela. Memandang keluar, ke jalanan yang kini kosong dari tukang sapu. Hanya ada kesibukan karyawan yang mondar-mondir mempersiapkan karpet merah dan barisan bunga. Di benakku, terngiang lagi kata-kata Mas Danu semalam. Besok akan ada rapat umum pemegang saham, dan tukang sapu ini akan memberikan kejutan besar yang takkan pernah mereka lupakan. Aku tahu ada badai besar yang akan datang. Aku hanya bisa berdoa, semoga badai itu tidak meluluh lantakkan segalanya, melainkan membersihkan semua kotoran yang selama ini menutupi kebenaran. Waktunya tiba. Seluruh karyawan berdiri kaku di lobi, termasuk aku. Jantungku berdebar begitu kencang, sampai rasanya mau melompat keluar. Pak Bram berdiri di posisi paling depan. Wajahnya yang tadi sangar, kini penuh dengan senyum menjilat yang memuakan. Pintu mobil terbuka. Seorang ajudan berpakaian safari turun dan membukakan pintu penumpang belakang. Semua orang menahan napas. Sepatu pantofel hitam yang sangat mengkilap menyentuh aspal. Lalu muncul seorang pria dengan setelan jas custom made berwarna gelap yang sangat elegan. Tubuhnya tegap, langkahnya tenang, namun penuh otoritas. Saat dia berdiri tegak dan merapikan kancing jasnya, seluruh lobi mendadak hening. Pak Bram segera maju, membungkuk hampir 90 derajat. Selamat datang, Pak Direktur Utama. Suatu kehormatan besar bagi kami bisa menyambut Anda secara langsung, ucapnya dengan nada gemetar karena bersemangat. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya diam, menatap tajam ke arah Pak Bram. Perlahan, dia melepas kacamata hitamnya. Aku terkesiap. Seluruh duniaku seolah berhenti berputar. Meskipun rambutnya tertata rapi dan wajahnya bersih tanpa debu jalanan, aku sangat mengenali mata itu. Mata yang selalu menatapku lembut setiap malam. Mata yang kemarin pagi disiram kopi panas. Mas Danu, bisikku sangat pelan. Hampir tak terdengar. Pria itu menoleh ke arah Pak Bram yang masih membungkuk. Dia mengulurkan tangannya, menunjukkan sebuah bekas luka kemerahan di punggung tangannya yang tertutup jam tangan mewah. Pak Bram, suara Mas Danu terdengar berat dan dingin. Sangat berbeda dari biasanya. Bagaimana kabar mobil sport barumu? Apa masih sewangi parfum mahalku yang kamu siramkan padaku kemarin pagi? Pak Bram tersentak. Dia mendongak, matanya membelalak kaget. Dia menatap wajah Mas Danu, lalu menatap bekas luka di tangannya, lalu kembali ke wajah itu. Wajahnya perlahan berubah dari merah menjadi pucat pasi seputih kapas. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kakakmu, tukang sapu itu. Suara Pak Bram tercekat di tenggorokan. Mas Danu menyeringai tipis, sebuah seringai yang mematikan. Dia tidak menjawab Pak Bram, melainkan menoleh ke arahku. Di depan ratusan pasang mata yang terbelalak, dia berjalan mendekatiku. Maaf membuatmu menunggu lama sayang, ucapnya lembut sambil merangkul pundakku di depan semua orang. Seluruh lobi meledak dalam bisik-bisik histeris. Sita, temanku, hampir pingsan karena terkejut. Pak Bram jatuh terduduk di atas lantai marmer yang tadi pagi dia suruh bersihkan dengan sangat teliti. Dia menyadari satu hal. Orang yang dia panggil sampah ternyata adalah pemilik seluruh gedung tempatnya berpijak. Hening, lobi kantor yang biasanya bising dengan suara telepon dan langkah kaki, kini terasa seperti kuburan. Semua mata tertuju pada suamiku pria, yang kemarin mereka tertawakan karena seragam oranyenya yang bau matahari. Pak Danu, saya benar-benar tidak tahu. Suara Pak Bram terbata-bata. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya seolah kehilangan tulang. Ia mencoba meraih ujung celana Mas Danu, memohon ampun. Tolong Pak, itu hanya kesalahpahaman.
Saya hanya sedang stres. Mas Danu menarik kakinya dengan dingin. Ia menatap Pak Bram, seolah melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Kamu bilang, suamiku adalah sampah. Pak Bram, aku akhirnya bersuara. Suamiku memberiku kekuatan untuk bicara dengan lantang. Kamu bilang, dia tidak punya masa depan? Sekarang lihat. Masa depanmu ada di tangan sampah ini, Mas. Danu menoleh ke arah sekretaris pribadinya yang baru saja datang membawa sebuah map hitam. Bacakan. Perintah Mas Danu singkat. Sekretaris itu membuka map tersebut berdasarkan evaluasi integritas dan perilaku selama 6 bulan terakhir. Saudara Bramantio secara resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai manajer operasional. Seluruh fasilitas perusahaan ditarik dan nama saudara akan dimasukkan ke dalam daftar hitam industri perbankan dan investasi. Tidak, Pak. Tolong, Pak Bram berteriak histeris. Saya punya cicilan. Saya punya keluarga. Keluarga? Mas Danu menyela dengan suara yang sangat tenang, namun tajam. Bagaimana dengan keluarga yang istrimu hina setiap hari? Bagaimana dengan tukang sapu yang kamu siram kopi panas? Padahal, dia hanya menjalankan tugasnya. Kamu merasa jadi Tuhan karena jabatan, Bram. Kamu lupa bahwa posisi itu hanyalah titipan. Mas Danu kemudian mengalihkan pandangannya ke seluruh karyawan yang tadi membisikiku dengan hinaan. Mereka semua langsung menunduk. Tak berani menatap mata sang pemilik perusahaan. Saya menyamar menjadi tukang sapu, bukan karena saya kurang kerjaan, kata Mas Danu lantang. Suaranya menggema di seluruh lobi. Saya ingin melihat siapa yang masih memiliki rasa kemanusiaan di perusahaan ini saat tidak ada kamera yang mengawasi. Dan hari ini, saya menemukan banyak sampah yang harus segera dibersihkan dari gedung ini. Mas Danu menggandeng tanganku, menuntunku menuju lift pribadi yang selama ini hanya boleh diakses oleh pemilik tertinggi. Sebelum pintu lift tertutup, dia menatap Pak Bram untuk terakhir kalinya. Satpam, tolong bersihkan area ini. Ada sampah besar yang mengotori lobi saya, ucap Mas Danu datar. Pintu lift tertutup. Di dalam, Mas Danu melepaskan ketegangannya dan tersenyum lembut padaku. Ia mencium punggung tanganku. Maaf ya, sudah membuatmu menderita selama ini. Sekarang, tugasmu hanya satu. Pilih pulau manapun yang ingin kamu kunjungi untuk liburan kita. Semua ini untukmu sayang. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku sadar, seragam oranye itu mungkin sudah dilepas. Tapi kerendahan hati Mas Danu tetap sama. Dan bagi Pak Bram, dia akhirnya belajar bahwa orang yang paling bawah bisa jadi adalah orang yang memegang kendali atas hidupnya. Itulah akhir dari perjuangan Mas Danu dan istrinya. Ingat, jangan pernah menilai orang dari luarnya. Kalau kalian puas dengan akhir cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe Meriki Story untuk drama viral lainnya yang lebih pecah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.